Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu kembali setelah UTS dan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita rencanakan di awal. Ini masuk pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS. Nah, karena sebelum saya masuk kelas saya ngecek hari Jumat 2 kali berturut-turut itu tanggal merah. Sedangkan kita kuliahnya hari Jumat. Nanti metode di kuliah itu sistem kontrak. Maksudnya sistem kontrak itu harus selesai satu semester itu 14 kali pertemuan. Ya, karena itu berkurang dua, kita menggantinya itu di hari apa atau tetap di hari itu kita melaksanakan perkuliahan. Mari kita bicarakan sekarang. Ya, boleh silakan. Bagaimana? Inginnya seperti apa? Tetap kuliah tapi daring. Oke. Oh, jadi sekali langsung perkuliahan dua. Sehingga yang cuma depannya bisa free libur gitu. Oke. Berarti diselesaikan di libur pertama atau di libur yang kedua? Hmm, libur yang pertama. Oh iya karena cewek ya. Cewek itu nggak ikut ke masjid ya. Kondisional tapi ya. Kondisional ya. Belum tentu nanti saya tiba-tiba dijadikan panitia sama orang-orang kan nggak tahu ya. Nah, otomatis kan saya nggak bisa buka kelas toh. Nah, kondisional itu ya. Misalnya kan nggak harus pagi, misalnya malam, sore, nggak apa-apa ya. Yang penting di hari Jumat itu ya. Oke, oke, oke. Nanti kita komunikasi lagi untuk itu. Berarti minggu depan yang presentasi dipersiapkan materinya. Langsung dua-duanya presentasi. Baru minggu depannya bisa free. Ya, oke. Baik, hari ini siapa? Agendanya siapa? Oke, silakan. Tapi sebelum ke sana saya mau melihat dulu modelnya ini. Ambil nanti dipersiapkan itu sudah ada gitu. Ini berarti terlalu besar pimpinannya. Ya, saya masuk di sini ya. Saya di sedikit sebentar ya. Jadi kamu kan lebih awal. Jadinya itu kalau nggak ada ininya kan nanti susah. Kalau ini, kamu nanti alat yang displaynya itu yang pas, minta sama kamu. Ya nanti biar awet. Jadi, apa namanya? Karena ini kan buat sendiri. Makan ya. Kurang ke bawah sedikit, ini sudah blank ya, baru salah ya. Tapi karena sudah tadi, sudah blank, nggak bisa lagi. Oke? Cowok-cowok ini nggak ada yang masuk. Oh, namanya di depan ya. Yang menginspirasi. Baik. Satu, dua, tiga, empat. Yang belum. Ya. Nah, nanti kalian izin aja, maksudnya kami ada tugas dari Pak Fatoni buat ini untuk di display ini punya segala matra untuk agar nanti yang membaca mahasiswa itu tahu ini gas perawat dan lain-lain. Ini kita digunakan display dan nanti mohon izin sehingga nggak sekadar naruh-naruh aja. Nah, setelah misalnya nggak diarahkan ditaruh di mana, ya kalian yang improve. Ya, misalnya untuk ini akan saya lakukan begini secara angkatan karena saya berpikir ini bagus ya karena maksimal maksudnya ini di ke mahasiswa itu maksimal ya jadi kayak gitu
Nah, misalnya ini satu kelas satu, setiap kelas di KKP, atau ada yang di lorong, ada yang di mana, nanti kalian atur ya pendisplayanya. Karena nanti akan muncul ada kelasnya, muncul ada kelasnya, sehingga ruangannya banyak displaynya. Nanti Saya saya harapannya kayak gitu. listnya Pak di WA biar nggak sama nanti akan di kelas. Oke. Oh iya, biar nanti dilanjutkan itu ya di kelasnya ya. Oke, sip. Oke, silakan bisa dilanjutkan presentasi di ya Di sini ya. sambil berdiri ya. Oke. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra dan teman-teman yang hadir presentasi di pagi hari ini. Jadi saya di sini Dinda Wulansari akan mempresentasikan yaitu Sejarah Sastra. Materi kita yaitu sastrawan angkatan 50-an. Jadi ada pembahasan 3 poin penting yaitu terbentuknya sastrawan angkatan 50, karakteristik utama sastrawan dan juga sastrawan di era 50 beserta karyanya. Untuk terbentuknya sastrawan angkatan 50. Jadi sastrawan itu lahir dalam konteks sosial politik pasca kemerdekaan, istilah kemerdekaan ya di tahun 45 yang dilanjutkan Mbak Dina sebelumnya. Jadi Indonesia itu memiliki penuh gejolak, mereka umumnya berpendidikan Belanda dan memiliki wawasan intelektual yang kuat sehingga memandang keperangan kepengarangan sebagai aktivitas berbasis pemikiran, bukan hanya sekedar bakat. Media seperti majalah kisah menjadi wadah penting bagi mereka untuk mengekspresikan gagasan sastra yang lebih bebas dan modern. Jadi di periode ini juga diwarnai oleh pengaruh ideologis negara. Lalu terutama dari Lekra, Lekra sendiri itu ini lembaga kebudayaan rakyat disingkat Lekra. Nah, jadi Lekra sendiri itu yang mendorong realisme sosialis, juga memicu perdebatan yang tajam dalam dunia sastra. Jadi sastrawan angkatan 50 ini mengeksplorasi tema kehidupan masyarakat setelah kemerdekaan dan juga budaya kebudayaan lokal. Jadi sebagai upaya untuk membentuk identitas sastra nasional yang merdeka dan beragam. Jadi ada karakteristik sastrawan di angkatan 50 ada 4 poin. Ini yang A dulu, dominasi cerita pendek dan puisi. Jadi karya-karya sastrawan angkatan 50 itu didominasi oleh cerita pendek dan juga puisi. Majalah sastra seperti kisah yang diasuh oleh Habib Jasin sebagai wadah penting bagi mereka untuk mengekspresikan ide-ide serta sastra yang bebas dan modern. Jadi mereka itu terinspirasi dari Habib Jasin sebelumnya. Lalu yang kedua ada gaya bahasa dan struktur estetik. Jadi dalam puisi, gaya epik atau bercerita berkembang dengan munculnya puisi cerita dan balada yang lebih sederhana. Jadi gaya ulangannya, jadi gaya itu berulang-ulang, makanya disebut gaya ulangan. Dan juga alur yang padat juga mulai berkembang. Jadi prosa mereka itu cenderung menggambarkan kehidupan masyarakat yang sehari-hari tanpa ada sisipan cerita tambahan. Jadi alurnya itu menjadi lebih padat atau berat. Lalu yang C, yang ketiga, yaitu tema sosial dan juga politik. Karena sastrawan ini terbentuk pasca kemerdekaan, jadi sosial dan politik itu masih masuk ya ke dalam pembuatan mereka untuk membuat puisi atau cerita. Jadi sering mengangkat tema-tema sosial dan politik seperti kemiskinan, pengangguran, perbedaan si kaya dengan si miskin, lalu serta pertentangan politik. Mereka juga mulai menggambarkan kehidupan masyarakat di pedesaan. Lalu yang terakhir ada pengaruh ideologi dan juga perpecahan. Munculnya lembaga kebudayaan rakyat atau disingkat LEKRA tadi, yang berkonsep sastra realis sosialis juga membawa pengaruh ideologi yang kuat dalam karya-karya sastra. Jadi hal ini itu menimbulkan perpecahan dan polemik di kalangan sastrawan yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan sastra hingga berakhirnya angkatan 50 pada tahun 1965. Nah, ini lanjut ke sastrawan daerah 50-an, saya mengambil 3 contohnya yang saya buat seperti biografi sebelumnya, yaitu W.S. Rendra, yang nama panjangnya yaitu Willibrordus Surendra Broto Rendra, ya, itu dikenal sebagai W.S. Rendra, lahir di Solo pada 7 November 1935 dan wafat pada tahun
2009, bulan 6 Agustus. Jadi ia adalah salah satu penyair, dramawan, sastrawan yang berpengaruh di Indonesia, dikenal sebagai julukan Guru Merak karena gaya pementasan puisinya yang vertikal dan juga ekspresif. Jadi Rendra belajar belajar sastra itu di Universitas Gadjah Mada dan juga sempat belajar teater di Amerika Serikat. Karya-karya populer beliau ada saya cantumkan tiga di sini. Balada Orang-orang Pecinta tahun 1978 itu seperti pementasan puisi yang menggambarkan penderitaan rakyat kecil dan kritik sosial. Lalu ada Perjuangan Suku Naga tahun 1993, yaitu drama sosial politik yang menyuarakan pertawanan terhadap kewenangan-kewenangan dan korupsi. Yang terakhir ada Sajak-Sajak Cinta, jadi itu kumpulan puisi yang bertema cinta, spiritualis, dan juga kemanusiaan. Lanjut yang kedua, ada seperti Djoko Damono. Nah, ini beliau lahir di Solo 2020 Maret 1940 dan wafat pada 19 Juli 2020. Ia adalah salah satu penyair lirik terbesar di Indonesia, dikenal karena puisinya yang sederhana, indah, dan penuh makna. Seperti menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sastra Sastra Universitas Gadjah Mada, dan kemudian menjadi guru besar di Universitas Indonesia. Ia juga dikenal sebagai penerjemah dan kritikus sastra. Karya-karya populer beliau ada Hujan Bulan Juni 1989, ini sebenarnya nggak asing ya dengan judulnya, kayak pernah dibuat buku juga kan. Jadi kumpulan puisi tentang termasuk puisi ikonik Aku Ingin dan Hujan Bulan Juni. Lalu ada Aku Ingin, puisi yang sempat kita bahas di semester sebelumnya, itu ada puisi cinta pendek yang sangat populer dan banyak dikutip karena kesederhanaannya yang menyentuh. Dan yang ketiga ada Perahu Kertas, yaitu puisi yang menggambarkan ketakuhan dan keindahan perasaan manusia. Lanjut yang terakhir, ada Umar Hayyam. Umar Hayyam ini beliau lahir di Ngawi, Jawa Timur, 30 April 1932. Wafat di Jogja, 16 Maret 2002. Ia adalah seorang sastrawan, budayawan, akademisi, dan birokrat Indonesia. Ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan lalu melakukan studi sosiologi di New York University, Cornell University di Amerika Serikat. Karya-karya populer beliau ada 1066 di Manhattan 1972, yaitu kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan eksistensial orang-orang Indonesia di kota besar Amerika. Lalu ada Para Priayi 1992, yaitu novel terkenalnya yang mengisahkan perubahan sosial masyarakat Jawa dari zaman kolonial hingga Orde Baru. Lalu yang ketiga ada Jangan Remehkan Juga Seorang Anak Kecil, yaitu cerita pendek menyentuh yang memperlihatkan sensitivitas sosial dan juga kepekaan terhadap penderitaan. Karena kita selesai membahas tentang sastrawan di angkatan 50, saya bacakan kesimpulannya. Jadi sastrawan angkatan 50 itu merupakan generasi penting dalam sejarah sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan. Jadi mereka dikenal dengan karya-karya yang menekankan realitas sosial, kemanusiaan, dan juga pencarian identitas sosial. Nah, dengan gaya bahasa yang ngegas dan tema yang lebih membumi, jadi mereka memperkuat peran sastra sebagai cerminan dan juga kritik terhadap kondisi masyarakat, didukung oleh media seperti majalah besar, tetap dipengaruhi oleh situasi politik dan ideologi di masa itu. Jadi sastrawan yang 50 ini berhasil membuka jalan bagi perkembangan sastra modern Indonesia yang lebih bebas dan selektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah presentasi ini
Penugasan juga di dalam pikiran saya dan suatu ketika akan ketinggalan juga tidak di pikiran kalian. Dapat menulis sejak dengan ini itu fungsi memarau. Ya, sekarang sudah nih akhir ini mau masuk. Ya. Nanti kalau ini masih hujan, kita akan melihat berapa bulan-bulan ini. Ya, seperti itu. Kenapa? Ya karena Sapardi nulis puisi, Juni itu musim kemarau, tetapi dia nulis puisi hujan bulan Juni. Nah, makanya setiap kali Juni masih hujan, saya pasti teringat Sapardi. Hujan bulan Juni. Ya, gitu. Dan suatu ketika itu akan masuk juga di memori ingatan kalian. Ya, kayak gitu. Selain hujan bulan Juni, saya juga yang selalu ingat ketika saya ulang tahun saya bulan Februari. Ya, Sapardi menulis puisi Februari juga di situ. Ternyata ulang tahun kita sama. Saya dengan Sapardi sama. Akhirnya saya pernah menulis puisi merespon puisinya Sapardi untuk mengenang hari ulang tahun. Saya mengenang hari ulang tahun saya bersama Sapardi. Februari yang sama, itu judul puisi saya. Nah, sehingga ada momentum-momentum yang terus mengingatkan saya kepada Sapardi. Tidak hanya Sapardi, tapi penyair-penyair yang lain, sastrawan yang lain itu punya ingatan-ingatan. Kenapa saya bisa sampai seperti itu? Karena saya membaca karya sastra. Kemudian karena seringnya membaca, ya, akhirnya saya menulis. Itu respon yang sangat wajar. Ya, orang suka membaca, akhirnya ingin menulis. Ya. Orang menulis terus, gak pernah membaca, tulisannya begitu-begitu aja. Tapi kalau orang membaca, kemudian dia menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, tulisannya terus berkembang dari waktu ke waktu. Kalau kalian suka membaca novelnya Tereli, ya, Tereli yang angkatan pertama, karya-karya yang pertama sama kemarin yang baru terbit itu sudah nggak sama, ya, jauh sekali. Kalau dulu Tereli muncul itu dan di blow up oleh penerbit dan media karena populer dan ngomong soal percintaan. Hal-hal yang begitu laris di pasaran. Akhirnya laris kan, laris beneran. Ya. Tapi sebagai seorang penulis, ya, tidak hanya Tereli, semua penulis ketika dia sudah dikenal menjadi penulis, itu tantangannya berat. Apa? Tantangannya adalah, apakah tulisan saya tidak lebih buruk dari yang kemarin? Apakah tulisan saya bisa lebih baik lagi? Itulah sebabnya yang awal-awal Tereli muncul itu novelnya bahasanya pop banget dan yang kemarin baru terbit itu sudah nggak pop bahasanya ya di situ. Jadi ada pergolakan. Tetapi Tereli menurut saya secara proses kalau saya amati dari seorang akademisi, saya bukan dari sastrawan ya, tapi misalnya saya menyoroti dari saya sebagai seorang dosen, trik yang dilakukan Tereli itu bagus. Apa? Hidup itu butuh materi, ya kan? Butuh uang. Memang semuanya nggak soal uang. Nah, Tereli masuk ke dunia penulisan merebut itu agar saya dapat uang dari royalti buku. Tereli seorang akuntan, mungkin seorang akuntan di kota besar itu gajinya di antara 8 sampai 15 juta per bulan. Kalau dia karirnya bagus, moncer bisa jadi manajer, bisa menjadi eh, apa? Direktur, ya, kan dengan untuk kemungkinan itu bisa sampai 200 juta. Tapi Tereli di novelnya yang kesekian, akhirnya dia memilih resign. Jadi kantornya dari seorang ekonom. Berarti pendapatan nulis novel itu ya, dari kacamata Tereli tidak semua penulis novel banyak bayarannya. Ada yang nggak dapat bayaran, ya karena ditipu, dibilang novelnya nggak laku. Itu banyak polemik kayak gitu. Dan Tereli termasuk penulis yang muncul. Itu.
Hingga dia memilih meninggalkan akuntannya, orang kantorannya itu ditinggal. Dia sekarang full time writer. Kalau data di Indonesia menunjukkan Tereli ini penulis yang pendapatannya paling banyak. Jadi penulis paling kaya. Di bawahnya kemudian ada apa penulisnya Kambing Jantan itu? Aduh, Raditya Dika. Di bawahnya lagi kemudian ada tiba-tiba terhilang gara-gara lihat Zahro. Ya, bawahnya lagi setelah Raditya Dika itu ada penulis yang masih kayak Dewi Lestari. Ya, itu kaya dari menulis. Ya. Yang sempat merasakan enaknya menulis, Anwar Fuadi, Afu Adi, ya. Dia sempat merasakan, tapi sekarang dia mungkin tidak bisa menahan konsistensi dirinya untuk terus menulis. Ya, mulai lambat, sudah mulai berkurang. Kemudian Habibur Rahman Al-Shirazi, dia sudah juga bisa merasakan nikmatnya uang menulis, tapi sudah tidak bisa kayak Tereli, konsisten itu ada tantangan banyak hal dan lain sebagainya, sehingga tidak seproduktif Tereli. Ya, Tereli sampai keluar dari kantor ya gajinya tetap kayak gitu, ya berarti gajinya banyak menulis. Ya, itu sesuatu alternatif untuk jurusan kalian, soft skill. Ya, makanya ada mata kuliah berbasis soft skill di jurusan pendidikan bahasa Indonesia yang kalian ambil ini. Ada mata kuliah soft skill yang kalau kalian memperjuangkan itu sejak sekarang, lulus, kalian sudah dapat logikanya. Karena dulu saya memperjuangkan itu 4 tahun. Ya. 4 tahun itu saya ambil start dari SMA kelas 3. Sehingga saya semester 6 karya saya sudah dimuat di koran. Karena saya start, nah, kalau saya dulu gitu. Tapi kalau karena di sini perempuan semua, biasanya perempuan itu punya space. Ada perlakuan khusus. Nah, oh ini penulis perempuan karena jarang penulis perempuan. Ya. Itu adalah soft skill. Soft skill berarti tambahan. Nggak harus menjadi penulis penuh waktu. Tapi biasanya kalau ternyata uangnya banyak dari sana, ya keblinger ingin menjadi penulis penuh waktu. Seperti kayak Tereli. Jadi kayak gitu. Yang saya rasakan dari menulis dulu apa? Satu, jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis. Tiket dibayari, pulang masih dikasih uang saku. Tuh. Saya belum bisa merasakan kayak Tereli full. Belum. Ya. Karena fokus saya dalam dunia penulisan itu lebih ke mengajar, bukan untuk personal. Maksudnya bagaimana saya juga menulis, ya. Tapi fokus saya tidak di sana. Tapi mengajarkan ilmu menulis. Sehingga fokus saya lebih mengisi kepelatihan, masuk ke sekolah, masuk ke kampus, ya, masuk ke sanggar, lebih ke arah sana. Tidak yang untuk sendiri-sendiri, ya. Nah, mungkin berbeda fokusnya kayak gitu. Dan sampai akhirnya saya S2, sampai akhirnya saya S3, saya menemukan bahwa sastra itu tidak saya menduga, ya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang seperti apa sih, Pak? Yang saya tidak dapatkan dari aktivitas atau kehidupan yang lain. Membuat cara berpikir saya berbeda dengan orang lain, membuat saya tidak terlalu kagetan, paham nggak terlalu kagetan. Kalau misalnya ada tren begini, ikut tren begini, enggak. FOMO, ya. Kalau ada musibah itu enggak mudah bergerak atau mudah terombang-ambing. Jadi lebih tenang, ya. Misalnya saya kena musibah, akhirnya saya tenang dulu. Kenapa? Jadi mungkin orang baru yang masuk dalam kehidupan saya adalah istri saya.
Cuman kok biasa aja ya, respon. Bukan biasa saja, tapi saya berpikir kenapa seperti ini. Terus kalau begini nanti akan jadi bagaimana? Kalau begini jadinya bagaimana? Bukan cuma bisa diartikan merenung, tapi ketika ada masalah saya tidak terbawa ke arus itu, nggak panik, nggak nangis, nggak apa dan lain sebagainya. Iya. Tapi saya lebih berpikir diam apa, kemudian saya berpikir. Jadi sudah ada A, B, C, D. Kejadian musibah begini. Oh, kenapa begini? Ya. Yang sedih karena akibat ini siapa? Kalau ini jadinya begini ini gimana? Karena kalau misalnya ini problem penyelesaiannya gimana? Jadi saya sampai punya permasalahan penyelesaian masalah ini satu dua tiga. Orang-orang di sekitar saya masih belum berpikir. Ada problem itu nggak mikir. Ini nanti kedepannya kayak gimana nggak mikir. Tapi saya sudah punya pemikiran karena nah orang di dekat saya yang belum memahami dan tidak bertanya itu dianggap saya antipati, nggak punya empati. Ya. Tapi baru setelah itu mereka akan kaget. Oh, ternyata saya punya sudah. Mereka belum kepikiran ke arah sana ketika sudah bisa mentas dari konflik atau masalah, ya. Mereka baru lu "Oh, ini gimana gimana. Saya sudah punya jalan keluarnya. Ini gini, kalau mau gini ini gini ini gini. Enggak kaget. Kok kayaknya yang nggak paling nggak peduli ternyata punya solusi banyak. Nah, itu yang saya rasakan saya mendapatkan pola pikir itu dari sastra, dari menulis. Ya, dari saya membaca sastra. Secara nggak langsung. Prosesnya lama, ya. Wilayah kesadaran. Ya, sampai akhirnya mungkin pernah saya ceritakan, ya. Sastra itu ternyata bisa membangun sesuatu yang kita harapkan. Melalui tulisan, melalui kritik, melalui ini, melalui karya, dan lain sebagainya. Walaupun kadang imbas baliknya tidak secara langsung. Nah, Rendra juga semacam itu. Rendra bisa menurunkan orde lama, namanya Soeharto, itu melalui puisi-puisinya. Mahasiswa-mahasiswa dulu itu ya sampai akhirnya berdemo salah satu yang menggerakkan mahasiswa-mahasiswa itu adalah W.S. Rendra dengan puisi-puisinya. Nggak tahu kalau di YouTube belum dihapus pasti ada puisi itu. Coba kalian searching aja nganggur searching W.S. Rendra dengan masanya baca puisi. Nah itu nanti akan ketemu dia masuk di ada naik di gedung Trisakti, ya Trisakti kampus Trisakti itu ya. Dia naik di atas, kemudian mahasiswa menunggu di bawahnya. Dia baca puisi. Puisinya sudah mewakili itu, makanya puisinya banyak yang disebut balada tadi, cerita-cerita. Itu sudah bisa menggerakkan massa dan menata pemerintahan. Seperti itu. Banyak potensi-potensi sastra yang membangun kesadaran, yang membangun peradaban baru. Ya, mungkin tanpa W.S. Rendra dan puisi-puisinya, ya tidak akan ada perubahan pemerintahan. Mungkin. Karena Soeharto dari awal merdeka sampai sekarang itu bertahun-tahun karena kan nggak ada paling 10 tahun, dua periode. Nah, Soeharto berperiode-periode. Tanpa W.S. Rendra dan puisinya mungkin tidak akan ada pola yang berubah. Mungkin presiden itu ya kayak raja selamanya. Eranya Soeharto kan gitu. Ada yang mengkritik sedikit, mungkin setelah itu nggak ada. Ya, nah, W.S. Rendra bisa mengubah itu dengan puisi-puisinya. Sehingga itu loh pentingnya membaca karya sastra. Buat apa sih Pak baca karya sastra? Gak penting kayaknya. Ya. Karena disebut nggak penting karena yang berbicara seperti itu tidak punya kesadaran. Orang membaca karya sastra nanti seneng, seneng, seneng gitu aja. Tapi lambat laun dia akan terbuka kesadarannya. Kalau sudah terbuka kesadarannya, dahsyat. W.S. Rendra seperti itu menghasilkan seperti itu. Ini untuk masyarakat yang luas loh ya, nggak hanya untuk dirinya sendiri. Mm-mm. Satu Indonesia untuk negara. Nah, bayangkan itu untuk satu negara, untuk ke dalam misalnya, untuk ke diri kalian sendiri. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, ketika ada masalah, saya bisa lebih tenang.
Karena di dalam karya sastra misalnya punya pengalaman kayak yang saya terjadi di hidup saya, oh di sastra itu begini. Oh di karya yang pernah saya baca dulu begini. Ini begini, begini. Saya punya alternatif penyelesaian. Secara tidak langsung begitu. Jadi membaca karya sastra seperti membangun peradaban baru. Tidak bisa instan, berproses. Mana sih ada yang instan di dunia ini? Pasti ada prosesnya, walaupun cepat ya. Mie instan itu menjadi digodok, ya kan? Ada prosesnya Mas Yan, tapi lebih cepat. Ya, mie gelas nggak perlu anu kasih air hangat tuh. Jadi kan nggak bisa langsung dimakan kan? Ya nunggu dulu, ya kan? Semua ada prosesnya. Nah, yang cepat-cepat itu biasanya dampaknya juga buruk. Makanya ada penelitian-penelitian atau ada kasus-kasus terlalu banyak makan mie instan, bla 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 bla. Terlalu banyak minuman instan, bla 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 bla. Nah, kan gitu toh. Tapi yang ada proses, menikmati proses itu biasanya lebih awet. Kenapa? Itu akan membentuk habit. Iya. Mental yang terbangun. Kalau kalian suka membaca karya sastra, mental membaca kalian itu terbangun. Orang yang punya mental membaca, akhirnya awalnya itu membaca karya sastra misalnya, akhirnya dia kalau nggak punya buku karya sastra, dia akan membaca yang lainnya. Mental membaca terbangun. Orang yang suka membaca akhirnya banyak tahu. Semakin banyak tahu, semakin dia tahu kalau dia kurang sekali pengetahuannya. Sehingga orang yang banyak tahu, dia lebih banyak diam seperti padi merunduk. Sehingga orang yang pinter, orang yang berpengalaman, orang yang itu nggak banyak ngomong, akhirnya semakin banyak dia melihat. Ya. Coba cermati aja. Ini dampaknya pentingnya karya sastra. Itu pilihan kalian nanti mau menjadi pembaca sastra atau enggak, itu pilihan. Menjadi guru yang berkarakter bisa dimulai dengan banyak membaca karya sastra. Ya, bisa santai. Membaca sekarang kan enak. Bisa melalui handphone. Betul. Itu pentingnya. Makanya ketika kita mempelajari karya-karya sastrawan, itu ya, itu kalau saya membaca misalnya membaca Pramudia Ananta, terus saya seolah-olah itu masuk ke masa lalu. Saya membayangkan era Hindia Belanda itu seperti apa. Karena saya kadang itu lewat ada rumah bangunan tua Belanda, ya. Oh seperti ini. Bahkan saya bisa membayangkan, oh kayak itu ceritanya kayak gini ini, rumah tua-tua tua kayak gitu. Fantasi seperti itu menarik ditemukan saat kita membaca karya sastra. Ya, dari di situ ada pola-pola yang unik. Ya. Dulu perjuangannya para sastrawan itu cukup besar untuk mendapatkan wilayah perjuangannya itu cukup besar. Nyawa taruhannya. Buku-buku kadang juga dibakar. Ya di situ. Jadi kita sebagai generasi penerus yang nggak ikut berjuang seperti itu, masa membaca karyanya saja nggak mau, ya generasi penerus. Kita termasuk generasi penerus ya. Mengapa? Karena kita sudah memilih mengambil jurusan bahasa Indonesia, ya. Sastrawan itu bersumbangsi besar terhadap bahasa Indonesia. Jurusan kalian kan bahasa Indonesia, berarti kalian mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu cara untuk berterima kasih adalah membaca karya sastranya. Meja karya sastra itu belajar bahasa yang gak ruwet, ya, gak teoretis tapi praktis. Gak ada sastrawan yang bahasanya buruk, gak ada. Mungkin kali kali pertama dengan pertama kali yang benar yang mana? Kali pertama. Kalau kalian nggak membaca karya sastra, mungkin nggak akan menemukan momentum itu. Oh, kok di sastra kok kali pertama ya, bukan pertama kali ya. Akhirnya karena penasaran iseng dicari tahu di Google. Oh iya ya, benar adalah pertama kali. Yang kali pertama. Saya kan pernah menjelaskan itu dong di kelas.
Dulu, ini semester satu kayaknya saya senggol-senggolkan ke arah bahasa. Kali pertama dengan pertama kali saya pakai logika ini. Kali ini dengan ini kali loh. Gitu kan. Ya kan. Itu pertama kali dengan kali pertama. Pertamanya diganti ini. Kali pertama. Pertamanya diganti ini. Kali ini dengan kalau yang pertama kali berarti kan ini kali. Masa ini kali? Nah, itu kalian akan temukan itu di sastra. Jadi, perjuangkan wilayah kalian walaupun nanti ingin menjadi guru, guru yang pandai membaca, banyak membaca, rajin menulis itu akan semakin mudah jalannya. Misalnya, lamar ke sekolah, baik itu seleksi sekolah atau seleksi nasional PNS, portofolio akan dilihat. Oh, ini suka menulis ini sama yang lain mungkin secara ijazah ya. Kalian mungkin kalah dengan negeri dan lain sebagainya. Tapi melihat portofolio mungkin negeri itu nggak punya portofolio karena portofolionya banyak, mereka akan lengser. Karena setelah seleksi kerja, yang banyak portofolio berarti dia sudah bisa kerja. Yang rekrut berarti cari yang bisa kerja, bukan yang ijazahnya bagus. Itu logika yang harus dipahami. Jadi itu yang harus kalian tanam sekarang. Ya, saya mau menjadi orang B aja atau orang yang berkualitas. Membaca, menulis, kirim ke media, baca lagi, nulis lagi, kirim ke media. Itu. Kalau mau tulisan ilmiah ngirim ke jurnal, tapi jurnal itu berbayar masalahnya. Kalau sastra ya, nah, ada media yang memberi kalian honor. Tapi kalau jurnal ilmiah, kalian yang harus bayar untuk tulisan kalian dijual. Nah, itu bedanya. Dan itulah yang perlu saya sampaikan pentingnya terkait dengan membaca karya sastra dan mempelajari sejarah sastra. Ya. Alhamdulillah di proses yang kemarin sudah mulai benar. Awal-awal masih salah nyari bukunya. Ya. Ini sudah ini. Maka perbaiki terus. Milih saja lo belum membaca lo ya. Milih bacaan aja salah. Ya. Ini ketika dikembangkan gawat loh. Ya. Mau menikah, wong milih jodoh aja salah, keliru. Ya. Nah, kan gitu toh. Kalau kalian punya wawasan, punya ilmu, punya pengetahuan, berarti nanti jodoh yang bisa menjadi imam saya itu seperti apa? Itu tahu. Dan nggak dikelabui dengan pandangan sesaat. Nah, kayak kemarin itu kan kalian terkecoh dengan pandangan sesaat. Ada namanya Pramudia Anantatur, ada namanya W.S. Rendra, ada namanya Sitor Situmorang. Dianggap itu tulisannya Sitor Situmorang. Padahal orang saya nulis Sitor Situmorang misalnya. Loh itu bukan karyanya Sitor Situmorang. Itu karya saya misalnya kan gitu tuh Ren. Itu kalian kepencut. Ya keliru. Ya. Oke, jadi mulai saat ini dekatilah bidang kalian. Bidang kalian jurusan bahasa Indonesia yang terkait dengan bahasa Indonesia apa? Kumpulkan portofolio, cara ngumpulkan biar kalian berjuangnya gampang diupload di media sosial yang dimiliki. Tugas kuliah diupload, tugas apa di itu membranding diri kalian secara nggak langsung. Itu akan membantu kalian setelah kalian lulus. Jadi kalian nggak berjuang nol. Nol, Ren. Nanti kalau sudah ada tugas nulis jurnal ilmiah, diminta ngirim ke jurnal, kalian jangan sekadar itu menjadikan tugas, harus jadikan portofolio. Caranya gimana, Kak? Pak, berarti kalian harus buka akun Google Scholar. Email kalian kan saya sedang ngajari. Nah, kalau kalian nggak buat rumahnya itu, tugas kalian selamanya menjadi tugas. Tapi kalau sudah dibuatkan rumah, ada tulisan atas email kalian, itu masuk ke situ. Jadi portofolio. Itu loh ya. Jadi tugas nggak sekadar menjadi tugas,
bangun mulai dari sekarang sehingga nanti menjadi lulusan yang berkualitas dan punya daya saing. Ya, didekatkan semua itu nggak cuma tugas kuliah. Ini buat saya ditata tugas-tugas itu loh. Hingga sekali dayung dua pulau terlampau. Ya. Sambil kuliah kenapa dapat jodoh? Ya alhamdulillah. Lah ngono sih rek. Loh, bukan jangan kuliah itu golek pacar, salah. Niatnya kuliah belajar, dapat jodoh alhamdulillah loh. Itu bonusnya. Ngono lho rek. Ya, kadang kalian itu kan keliru. Ya, tujuannya itu tadi ternyata yang bonusnya yang didulukan. Mau beli bonus sih apa? Beli sabun kadang dapat gelas ya. Nah, ternyata kalian beli piringnya, nggak beli sabun. Yang kan keliru toh. Hanya yang keliru di dunia ini. Makanya kita harus berpikir membangun itu mulai dari sekarang. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Oke, ada lagi silakan. Boleh. Ya, saya tutup dulu sebelum kita foto. Atau ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.